Kondisi remaja penjual ginjal rep 245 juta demi beli iPhone memprihatinkan. Masih ingat remaja China yang menjual ginjalnya demi membeli iPhone 4 yang diinginkan? Nah, sebagai anak muda Tiongkok, jika sudah megang iPhone bakal kelihatan trendy dan bergaya. Karenanya, banyak yang pengen punya ponsel ini dan sementara itu harganya sangat mahal, maka banyak hal yang siap dilakukan untuk dapetin ponsel pintar itu. Termasuk yang paling mengerikan adalah dengan menjual ginjal. Kalau biasanya kita cuma dengerin lelucon soal jual ginjal pas lagi ngayal beli barang mahal, hal ini justru beneran dilakuin sama seorang pemuda di China. Ketika ponsel ini muncul, banyak orang China bercanda, jual ginjal Anda dan belilah iPhone. Karena itulah iPhone diibaratkan dengan mesin penjual ginjal. Analogi ini mungkin sama halnya dengan yang terjadi di Tiongkok. Pada tahun 2011, waktu iPhone 4 baru aja dirilis, seorang remaja yang duduk di bangku sekolah menengah di Provinsi Anhui, pengen punya iPhone. Dia mendengar bisa menjual salah satu ginjalnya untuk mendapatkan uang kemudian membeli iPhone. Karena itulah dia menjual ginjalnya ke pasar gelap dengan harga 22.000 yuan atau sekitar 465 juta dalam kurs saat ini. Dia membeli iPhone 4 dan iPad 2 waktu itu. Awalnya dia ngerasa baik-baik aja sampai dia mikir kalau nggak ada masalah kalau cuman satu ginjal. Namun, karena dia ngelakuin operasi yang nggak higienis, akhirnya dia kena infeksi serius, sampai bikin kondisi kesehatannya makin memburuk. Sang ibu akhirnya maksa anaknya ngaku soal apa yang terjadi padanya, lalu dia terpaksa ngaku dan gak punya pilihan dan jujur kalau udah menjual ginjalnya. Setelah insiden itu, semua orang yang terlibat dalam transaksi itu ditangkap dan dihukum. Namun, keluarganya yang gak kaya dan gak bisa ngembaliin kondisi anaknya yang terlanjur sakit-sakitan. Sementara itu, iPhone miliknya semakin lama semakin gak berharga, sampai gak bisa untuk ngobatin kondisinya. Saat ini udah 9 tahun berlalu, dan kondisinya sungguh mengenaskan. Remaja itu tidak bisa jalan dengan normal dan perlu melakukan cuci darah secara teratur. Tapi, karena biaya yang gak murah, dan kompensasi yang dikasih gak cukup untuk ngelakuin cuci darah, akhirnya dia cuma bisa bertahan hidup dengan sumbangan dari orang lain. Sampai saat ini kondisinya masih sama, dan hidup dalam kondisi sakit-sakitan dan menyesali hidupnya. Menurutnya apa yang terjadi padanya ini adalah sebuah pelajaran, karena hanya untuk memuaskan hasratnya dan ngelakuin tindakan sembrono.